Perkenalkan, nama saya Martina Dos Santos Diaroju, NPM 202021500490 dari kelas R2F. Saya ingin bercerita tentang cara mengelola stres dan emosi negatif. Masing-masing orang yang ada di dunia ini pasti pernah mengalami masalah tertentu, mulai dari masalah kecil hingga masalah besar. Di antara tema yang kerap memunculkan permasalahan dan umum terjadi di sekitar masyarakat adalah mengenai percintaan, kesehatan, dan keuangan. Ujian kehidupan kerap menghampiri seseorang dengan tiba-tiba, dan itu harus dihadapi karena merupakan suatu realita kehidupan yang tak terhindarkan lagi. Menghadapi permasalahan yang ada, tentu saja tidak semudah membalikan telapak tangan, juga tidak semudah dengan perkataan bahwa semua masalah ada solusinya. Namun, ada hal yang terkadang unik, bahwa solusi untuk suatu masalah kadangkala datang dengan sendirinya. Hal paling penting dan utama untuk dilakukan ketika seseorang dihadapkan pada suatu permasalahan adalah dengan mengutamakan ketenangan diri. Ketenangan diri menjadi patokan utama bagi seseorang untuk dapat berpikir secara jernih. Karena emosi yang negatif terkadang justru membuat keadaan semakin rumit dan bukan malah teratasi. Artinya, mungkin saja emosi negatif yang Anda luapkan akan memberikan kelegaan dalam diri sendiri. Namun, itu bisa berdampak negatif kepada lingkungan yang ada di sekitar. Masalah yang sudah terjadi dihadapi seringkali memberikan dampak negatif untuk kehidupan seseorang. Bukan tanpa disadari, hal itu kerap membuat seseorang menjadi trauma. Di antara yang menyebabkan hal itu terjadi adalah kurang ikhlasnya seseorang di dalam menerima keadaan. Dan penting untuk diketahui bahwa emosi terpendam ternyata bisa menjadi sumbatan tersendiri untuk diri Anda. Misalnya, seseorang diputus cinta oleh kekasih yang sangat dicintai. Adanya rasa kehilangan membuat seseorang tersebut merasa hampa dalam kehidupannya. Bahkan ia merasakan kesedihan yang berlarut-larut. Tidak jarang pula ia marah-marah dan membanting barang-barang yang terdapat di sekitarnya. Kemudian dia pergi dan menangis di kamar. Hal tersebut sudah pasti membuat keluarga dan juga teman-temannya khawatir atas dirinya. Dan ini merupakan contoh luapan emosi yang negatif terhadap lingkungan sekitar. Semakin hari, orang tersebut akhirnya kembali ceria sebagaimana sebelumnya. Akan tetapi, sesudah ia mengetahui fakta adanya orang ketiga, maka ia pun merasa trauma dan juga dendam terhadap mantan kekasihnya, dan trauma dengan namanya cinta. Ini menjadi salah satu dari emosi negatif yang diluapkan dan akhirnya menjadi sumbatan dalam diri. Sumbatan emosi yang ada tersebut menjadikan sikap seseorang tidak stabil, dan apabila hal tersebut dibiarkan, maka bisa berdampak kepada tubuh kita.
Saat emosi tersumbat dan tubuh kita kuat menahan hal tersebut, maka akhirnya sakit akan melanda diri kita. Bisa diawali dengan gejala insomnia, kemudian berlanjut kepada depresi berlebihan. Apabila itu dibiarkan begitu saja, maka di dalam waktu yang lama bisa memunculkan penyakit jantung dan kanker. Dan tentu saja ini merupakan jenis penyakit berbahaya yang perlu dicegah sejak ini. Hal tersebut adalah sesuatu yang mendasari bahwa seseorang hendaknya mengelola stres mereka dengan baik sehingga emosi menjadi terkondisikan. Hal itu disebabkan karena pengelolaan stres yang tidak dapat bisa merusak lingkungan sekitar dan juga diri sendiri dari dalam. Di antara cara yang tepat untuk mengelola stres dan juga emosi negatif adalah dengan memakai writing therapy atau terapi menulis. Terapi menulis ini bisa menjadikan emosi Anda tersalurkan dengan sangat baik. Bahkan, ini bisa menjadi metode pengelolaan emosi yang sangat aman dan tanpa ada efek sampingnya. Dengan adanya pelepasan semacam ini, stres Anda akan berkurang dan emosi pun menjadi kian stabil. Di samping itu, Anda juga bisa menemukan suatu hikmah dari kejadian yang ada. Juga bisa menjadi jembatan bagi seseorang untuk lebih introspeksi diri dibandingkan harus menjadi kambing hitam. Karena kadangkala seorang menjadi adil atas berbagai permasalahan yang datang kepada mereka. Selain itu, terapi menulis juga akan memberikan manfaat untuk lingkungan sekitar Anda dan juga orang lain. Bisa mengambil pelajaran berharga dari masalah yang pernah dialami tersebut di masa mendatang. Sehingga ketika di masa depan nanti ada masalah yang sama menghampiri, maka tentu saja Anda lebih berpengalaman untuk mengatasinya. Dan tentu saja itu bisa meningkatkan sikap bijaksana Anda. Dengan demikian, masalah akan semakin mudah untuk dihadapi. Terapi menulis ini bisa dilakukan dengan berbentuk grup atau fasilitator. Tujuannya adalah agar satu sama lain bisa semakin menguatkan. Akan tetapi, jika tidak memungkinkan untuk membuat suatu grup, maka Anda pun bisa menuliskan pengalaman dan hikmah yang bisa diambil dari pengalaman tersebut dan ditulis di sebuah diary. Bagaimanapun terbentuk dari tulisan tersebut, tidak perlu dihakimin benar salahnya karena diary itu adalah tempat untuk meluapkan emosi Anda dan tidak peduli apakah itu dalam bentuk maki, puisi, atau cerita. Sesudah itu, Anda pun bisa menuliskan suatu hikmah dari setiap perjalanan hidup Anda, juga bisa melihat berbagai macam-macam tokoh yang menginspirasi, yang menuliskan berbagai kegagalan mereka di dalam perjuangan yang akhirnya menjadi kisah sukses mereka masing-masing. Sekian dari cerita saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah saya ucapkan. Terima kasih.